Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara sekalian yang mengambil mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan batasan definisi politik lokal dan otonomi daerah sehingga kita memahami apa itu politik lokal dan apa itu otonomi daerah. Saudara-saudara sekalian, politik lokal secara harfiah adalah bagian dari satu sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara. Konteks lokal dalam hal ini menyiratkan pada pemaknaan heterogenitas masyarakat lokal atau masyarakat daerah yang memiliki kesejarahan, situasi batin dan psikologis yang berbeda. Kondisi tersebut tentunya memberikan kontribusi pada praktek politik di daerah sebagai cara memanifestasikan atau praktek dari paradigma yang terbangun. Politik lokal secara sederhana adalah praktek politik di tingkat lokal. Praktek politik secara faktual terkait dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika peran masyarakat secara keseluruhan, di mana peran tersebut dalam rangka mewujudkan pencapaian cita-cita bersama. Secara umum, politik lokal tidak dapat dilepaskan dari konteks politik nasional atau sistem politik yang dianut suatu negara. Politik lokal adalah dinamika institusi-institusi politik lokal yang bekerja di dalam wilayah tertentu dalam mengaktualisasikan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat serta memfungsikan peran-peran yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi tersebut. Dalam konteks ini, maka institusi-institusi politik lokal dapat dikategorisasikan menjadi suprastruktur politik lokal dan infrastruktur politik lokal. Suprastruktur yang dimaksud itu bisa berupa pemerintah atau pemerintahan daerah, bisa juga berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, sedangkan infrastruktur politik lokal dalam hal ini meliputi partai politik, kelompok kepentingan, dan media masyarakat atau media massa, baik online maupun cetak. Ada juga interest group dan pressure group, atau dalam perkembangan terakhir ini juga termasuk organisasi-organisasi profesi dan organisasi sosial lainnya. Dalam konteks pengertian ini, maka politik lokal adalah bekerjanya pemerintah daerah, DPRD, partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa dalam melaksanakan pembangunan melalui interaksi dan dinamika peran. Jadi baik suprastruktur maupun infrastruktur memiliki perannya masing-masing, tetapi di dalam menjalankan peran itu ada interaksi sehingga sistem politik lokal ini bisa berjalan dan bekerja secara baik. Nah, dalam proses penyelenggaraan pembangunan, maka keseluruhan institusi politik atau komponen politik tersebut akan mempengaruhi mutu pembangunan. Nah, institusi politik dalam menjalankan perannya dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dan kapabilitas. Kapabilitas yang dimaksud ini antara lain adalah apa yang disebut dengan kapabilitas extraactive capacity, bahwa masing-masing komponen baik suprastruktur maupun infrastruktur itu memiliki peran yang sama pentingnya, di mana kapasitas ekstraaktif ini perlu dijalankan secara maksimal. Kapabilitas yang kedua adalah regulatif capacity. Bagaimana peraturan perundangan di tingkat lokal atau yang disebut dengan perda dan juga berbagai macam aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis itu juga harus memiliki kapasitas sehingga bisa menjadi rule of game, menjadi
tata aturan bagaimana peran yang dilaksanakan oleh seluruh komponen itu bisa berinteraksi dan bisa bekerja secara bersama atau kerjasama secara baik. Kemudian yang ketiga adalah distributive capability, yaitu kapabilitas yang berkaitan dengan bagaimana distribusi kekuasaan, bagaimana distribusi peran, bagaimana distribusi tanggung jawab, bagaimana secara keseluruhan itu dilakukan oleh seluruh komponen lokal, baik yang ada di suprastruktur maupun yang ada di infrastruktur. Kemudian yang keempat adalah symbolic capability. Nah, simbolik ini menjadi sesuatu yang penting meskipun dia disebut dengan simbol, tetapi makna yang ada di balik simbol itulah yang kemudian perlu ditingkatkan. Seperti suatu misal local wisdom dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi baik di dalam aras masyarakat maupun aras pemerintahan lokal, kita bisa menggunakan simbol-simbol wisdom lokal yang kemudian itu justru lebih memberikan makna dan penyelesaian dalam konflik-konflik tertentu. Dan yang terakhir adalah responsive capability, di mana masing-masing komponen memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan dari peran sertanya. Nah, di dalam konteks politik lokal seperti itulah kemudian terkait dengan konsepsi sistem politik dan dinamika politik. Dalam pemaknaan politik lokal seperti ini, konsep sistem politik menjadi kerangka dalam analisisnya. Namun demikian, kekhasan heterogenitas lokal dan kasus-kasus yang dewasa ini menjadi praktek dalam politik daerah akan mewarnai bagaimana pemahaman kita terhadap politik lokal. Politik lokal harus dicermati secara sistemik, artinya bahwa sebagai suatu tatanan yang utuh, maka konsepsi tentang dinamika politik lokal dan konsepsi sistem politik lokal akan ditentukan oleh tingkat dan kualitas sinergi antara subsistem yang ada dalam infrastruktur politik lokal dan subsistem yang ada dalam suprastruktur politik lokal yang bersangkutan. Dalam setiap subsistem tersebut, tingkat peran atau kinerjanya juga ditentukan oleh baik tidaknya kerjasama antara subsistem elit politik lokal tersebut, baik yang berupa kelas menengah politik lokal maupun kelas bawah politik lokalnya, serta juga dipengaruhi oleh keberadaan kelas cuek politik lokalnya. Artinya, eksistensi dan kelompok-kelompok tersebut akan mewarnai politik lokal dan memberikan kekhasan bagi praktek politik lokal. Dalam pemaknaan ini, maka politik lokal secara keseluruhan merupakan komponen yang secara dinamis akan berinteraksi dalam konteks peran, kapasitas, kapabilitas, serta interaksi antar komponen itu sendiri. Sedangkan dinamika interaksi peran dan kapasitas atau kapabilitas akan berkontribusi secara spesifik dalam proses pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai organisasi pelayanan kepada masyarakat berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bernegara atau tujuan politik bernegara. Dengan demikian, interrelasi politik lokal memberikan pengaruh kepada bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsinya. Nah, setelah sekilas kita memahami makna, arti, dan definisi politik lokal dalam berbagai konteks tersebut, maka politik lokal sebagaimana yang disebut oleh Abdul Halim di dalam bukunya Politik Lokal memberikan terminologi politik yang dimaknai sebagai seni mengatur kolektivitas yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati secara bersama. Terminologi ini kemudian berkembang dan bertolak atas aspek realitas bahwa politik berisi orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda. Namun,
kondisi di dalam individu mempunyai tujuan-tujuan yang sama, seperti ingin hidup secara aman damai secara bersama, makmur dan sejahtera secara bersama pula. Aturan-aturan yang diciptakan merupakan wujud ikatan yang menyatukan berbagai individu dalam mencapai tujuan yang sama. Tidak mudah memang mengatur dan mengidentifikasi setiap aspirasi masyarakat yang berbeda. Apalagi kalau aspirasi itu didengar dan dilihat oleh mereka yang ada di pemerintahan pusat di ibu kota. Rentang jarak dan rentang persoalan yang sedemikian panjang dan jauhnya itulah kemudian memberikan sebuah urgensi kenapa politik lokal dan otonomi daerah itu perlu kita bahas dalam konteks pembelajaran kita kali ini. Karena beragam dan begitu jauhnya jarak antara masyarakat dengan mereka yang ada di dalam ibu kota, apabila sistem yang ditawarkan dan dijalankan ada sentralistik, maka secara nalar psikologis akan terjadi unpredictable, yaitu sesuatu yang tidak bisa diprediksikan. Sehingga pemerintahan sentralistik tidak mampu menghadirkan narasi yang tepat terhadap masyarakat lokal. Politik lokal disinilah kemudian menjadi formula yang tepat untuk mengatur rakyat pada aspek pemerintahan daerah. Barulah politik lokal terwujud sebagaimana halnya demokrasi yang bisa memahami latar belakang historis dan psikologis pada setiap masyarakat dalam suatu negara. Politik lokal yang dimaksud adalah aktivitas politik pada skala atau ruang terkecil dalam satu negara sebagai pemerintah daerah. Pergulatan politik lokal jarang sekali mendapatkan perhatian apabila kita melihat sejarah sepanjang Orde Baru. Dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pemerintahan Orde Baru meletakkan sentralisasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang menjadi perintah dari pemerintah pusat. Dan kondisi ini berjalan cukup lama sepanjang masa rezim Orde Baru. Untunglah pada tahun 1998 terjadi reformasi. Sehingga salah satu anak reformasi itu lahirlah apa yang kemudian disebut dengan desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, dari dua undang-undang inilah sebagai momentum lahirnya desentralisasi di Indonesia secara menyeluruh, yang kemudian pemerintah pusat hanya menangani 5 bidang, yaitu bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang peradilan, bidang moneter dan keuangan, bidang agama, dan bidang luar negeri. Di luar 5 bidang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tapi dalam perkembangannya Undang-Undang 22 tahun 99 banyak juga mendapati kelemahan dalam implementasinya. Kemudian terjadilah perubahan Undang-Undang 2299 menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana ada keseimbangan antara apa yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan apa yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam perkembangannya pula terjadilah perubahan dan penyempurnaan undang-undang pemerintah daerah tersebut, maka lahirlah yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang intinya di dalamnya ada pembagian yang secara jelas mana bidang-bidang yang ditangani oleh pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Nah, dalam konteks
pengaturan perundang-undangan itulah maka desentralisasi ini bisa dijalankan secara baik. Konsepsi kekuasaan di daerah selanjutnya yang mana menjadi perantara politik lokal tidak terlepas dari desentralisasi sebagaimana yang saya sampaikan di atas. Maksudnya desentralisasi dalam konteks politik lokal otonomi daerah ini tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan desentralisasi yang bisa diinterpretasikan dalam 3 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep tentang delegasi, konsep tentang dekonsentrasi, dan tentunya konsep tentang devolusi. Semua itu sebenarnya makna samanya adalah bagaimana pelimpahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam membagi kewenangannya. Dengan melakukan kajian politik lokal dan otonomi daerah ini diharapkan kita semua akan mampu memahami bagaimana fenomena-fenomena politik lokal itu akan kita selesaikan dan berikan solusi atas analisis berbagai macam teori tentang politik lokal dan teori tentang otonomi daerah. Inilah saudara-saudara yang bisa saya berikan dalam pengantar perkuliahan ini. Saya berharap saudara-saudara bisa memahami secara baik sehingga nantinya pada kuliah-kuliah ke depan ketika kita membahas tentang teori-teori politik lokal dan teori-teori tentang otonomi daerah, kita bisa mengidentifikasi fenomena-fenomena politik yang nantinya akan kita analisis dengan teori-teori tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.